Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terakhir sebelumnya kita sudah mempelajari tafsir surah Al-Isra, surat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21, di mana Allah Ta'ala menyatakan pada ayat 21 ini, setelah sebelumnya Allah katakan bahwasanya manusia punya keinginan. Di antara semua keinginan manusia itu terbelah menjadi dua. Hanya ada dua keinginan dari semua keinginan manusia, yaitu keinginan pertama dari manusia ini adalah keinginan terhadap kesenangan atau kemuliaan di akhirat. Adapun kesenangan yang kedua adalah kesenangan dunia ini. Jadi manusia sibuk dengan kegiatannya setiap hari. Yang mereka inginkan dan yang mereka cari itu sebetulnya hanya dua macam saja: kesenangan dunia, kemewahan dunia, kenikmatan dunia, kemuliaan dunia. Semuanya berhubungan dengan duniawi. Yang kedua adalah kesenangan akhirat, kemuliaan akhirat, dan kebahagiaan akhirat. Itu yang diinginkan oleh manusia. Allah menyatakan bahwa kepada semuanya, kepada masing-masing ini, kepada masing-masing kullan, kepada setiap masing-masing orang yang mencari dunia maupun akhirat, numiddu, kami akan berikan kepada haula'i wa haula, mereka dan mereka, mereka yang mencari dunia dan mereka yang mencari akhirat, baik berupa kesenangan atau kenikmatan dunia atau kemewahan dunia atau kemuliaan dunia. Begitu juga yang menginginkan kesenangan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia, kesenangan akhirat, kenikmatan akhirat, kemuliaan akhirat. Semuanya kami beri kepada masing-masing. Min ata'i rabbik, semua itu adalah dari pemberian Tuhanmu Muhammad kepada mereka. Wa makana ata'u rabbika, dan tidak ada pemberian Tuhanmu itu Muhammad mahdzura, bisa dihalangi. Setelah Allah menerangkan bahwa kepada manusia ini Allah berikan apa yang mereka mau, karena Allah itu maha pemberi. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah, engkaulah yang maha memberi. Allah itu suka memberi. Al-Wahhab, paling suka memberi. Kalau kita ini memberi sedikit susah, maunya minta terus, senangannya minta. Padahal Islam mengajarkan kita lebih baik kamu menjadi orang yang memberi daripada kamu menjadi orang yang meminta. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya tangan orang yang suka memberi itu lebih baik daripada tangan orang yang suka menerima atau meminta. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenai memberi dan meminta. Setelah Allah menyatakan seperti itu tadi, lalu Allah berfirman di ayat 21, "Undur, perhatikanlah Muhammad,
kaifa bagaimana faddalna kami telah melebihkan ba'dahum sebagian mereka manusia. Kami lebihkan ala ba'din atas sebagian yang lain. Maksudnya ada manusia dalam kehidupan dunia ini diberi lebih daripada orang lain daripada manusia yang lain. Kelebihan dalam segala hal sudah diterangkan tafsirnya kemarin. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang enggak ganteng, ada yang cantik, ada yang enggak cantik, ada yang kaya, ada yang miskin, dan ada yang di antara itu. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Ada yang ganteng, ada yang tidak ganteng, ada yang antara ganteng dan tidak ganteng. Ada yang cantik, ada yang enggak cantik, ada yang di antara cantik dan tidak cantik. Ada yang badannya besar, gemuk, ya, kekar. Ada yang badannya kurus, kerempeng, loyo. Tapi ada yang di antara itu tidak terlalu kuat, tapi juga tidak lembek. Ya, begitu. Begitu seterusnya semuanya itu. Nah, setelah Allah menyatakan, perhatikanlah Muhammad, perhatikanlah wahai manusia, bagaimana kami Allah telah melebihkan sebagian mereka manusia atas sebagian yang lain. Lalu Allah menyatakan walal akhiratu, dan sungguh akhirat itulah akbaru darajatin, yang paling besar derajatnya, yang paling besar tingkatannya. Jadi mestinya kita hidup mencari yang paling besar derajatnya. Sebagaimana kita di dunia itu kepingin derajat yang tinggi. Dalam soal harta kita kepingin harta yang banyak daripada yang sedikit. Dalam soal pangkat kita kepingin pangkat yang tinggi daripada pangkat rendahan. Itu manusia seperti itu. Kenapa untuk urusan akhirat mereka tidak seperti itu? Mestinya kita yang mencari akhirat, mencari derajat yang paling tinggi, wa akbaru tafdila, dan mencari wa akbaru, dan yang paling besar tafdilan, keutamaannya. Nah, akhirat itulah yang paling besar tingkatannya atau derajatnya, dan yang paling besar keutamaannya, kelebihannya. Mestinya kalau orang waras, orang sehat, orang berakal sehat, itu mencari akhirat dalam hidup ini, bukan mencari dunia. Mencari dunia itu dalam rangka mencari akhirat. Itu orang beriman begitu. Nah, setelah Allah berfirman seperti ini, pada ayat berikutnya, ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhdhula, fataq'uda mazmuman makhdhula. Arti ayat ini, la, janganlah, taj'al, engkau menjadikan. Kadang-kadang dalam Al-Quran itu bunyinya bukan la taj'alu, la taj'al, tapi la taj'alu. Ini dua kata yang mirip tapi beda. Kalau dibaca dengan sukun di belakangnya, dibaca majzum. Nah, kalau dibaca dengan majzum, yang dengan disukun, bukan marfu, bukan dibaca marfu dengan belakangnya domah, dan juga bukan dibaca taja'ala. Jadi kata taja'ala ini bisa asalnya taja'ala, bisa dibaca taja'alu, bisa dibaca taja'al. Kalau ada kata-kata la taja'al, la ini adalah la nahi, la yang artinya larangan. Kalau dibaca taja'alu, la ini la nafi, ada dua, tidak. Jadi la itu bisa berarti jangan, bisa berarti tidak dalam bahasa Indonesia. Oh, dalam bahasa Arab ya satu, la gitu. Bisa tidak, bisa jangan. Kalau ini la taj'al, janganlah engkau menjadikan
mengadakan, membuat-buat, mengarang-arang, ma'allahi bersama Allah, ilahan sesembahan, Tuhan akhar yang lain. Janganlah engkau wahai manusia mengadakan bersama Allah Tuhan yang lain. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Kenapa Allah melarang begitu? Fataqauda, maka engkau akan duduk. Taquda dari kata qa'ada. Asalnya qa'ada yaqudu, itu menjadi taqudu, di sini berubah menjadi taquda. Ini melalui proses tata bahasa Arab, nahwu, ya. Artinya duduk. Fataqauda, maka engkau akan duduk. Maksudnya engkau akan menjadi. Taquda di sini bermakna tasiru. Engkau akan menjadi mazmuman, orang yang tercela, mahzulan, orang yang rendah, yang terhina. Ini ayat 22 dari surat Al-Isra. Kita lihat terjemahan Kementerian Agama ya sebagai pembanding. Di halaman berapa ya ini? Ini pas ini ayatnya. Ini loh, Pak. La taj'al, janganlah engkau kamu menjadikan ma'a bersama Allahi Allah ilahan Tuhan akhara yang lain. Fataqauda, maka engkau akan duduk, akan menjadi mazmuman, orang yang tercela, mahzulan, orang yang terhina. Itu terjemahan letter luck-nya, terjemahan secara globalnya. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Ini terjemahan Al-Quran Kementerian Agama RI yang masih berlaku sampai hari ini. Belum direvisi, belum di amandemen. Katanya dulu ada mau akan di amandemen, akan direvisi terjemahan Kementerian Agama. Zamannya Yakut ya, yang korupsi ditangkap nggak bisa itu loh. Ya, jelas korupsi tapi KPK nggak bisa nangkap, polisi nggak bisa nangkap. Heran aku. Sementara Ridwan Kamil sudah mulai diperiksa. Jadi begitu saudara sekalian, bunyi ayatnya, janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Saya lebih senang mengucapkan ayatnya daripada terjemahannya. Karena kalau kita membaca terjemahan, kita nggak dapat pahala, Pak. Ini bahasa Indonesia kok, bukan Al-Quran ini, terjemahan itu. Al-Quran itu ya yang ini. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Fataqauda mazmumam mahdzula, maka engkau akan menjadi tercela, terhina. Mari kita lihat tafsir ayat ini dari para ulama ahli tafsir. Kita lihat pertama kali adalah hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dalam kitab-kitab tafsir hanya ada, setahu saya hanya 2 kitab tafsir, 3 kitab tafsir yang selalu membahas hubungan antara satu ayat dengan ayat di belakangnya. Selalu begitu. Hubungan ayat ini dengan ayat berikutnya apa? Itu ada di tafsir Al-Munir, ada di tafsir punyanya Imam Jazair itu. Apa namanya itu? Aisyarut Tafasir Dil Jazair. Yang satu lagi tafsir orang Mesir tuh, lupa namanya. Ada di sini ya. Nah, ini Pak. Al-Munasabah, hubungan antara ayat, hubungan antar ayat. Antara ayat sebelumnya dengan ayat 21. Apa kata ulama ini? Nih. Ba'da
an abanallahu ta'ala, sesudah bahwasanya Allah Ta'ala menjelaskan, annan nasa fariqoni, bahwasanya manusia itu ada dua kelompok. Manusia yang banyak dan macam-macam bangsa dan suku dan bahasa dan warna kulitnya ini, itu sebenarnya hanya dua macam saja. Fariqun, satu kelompok, yuridu menginginkan dia, satu kelompok ini tadi menginginkan bi'amalihi, dengan perbuatannya, dengan amalannya, dengan pekerjaannya, ad-dunya faqat, dunia saja. Setiap manusia ini semuanya terbelah dua, menjadi dua bagian saja. Yang satu kelompok manusia menginginkan dengan semua perbuatannya ini dunia saja. Jelas ini? Ya. Terus kalau manusia yang kelompok ini, yang dia dalam hidupnya hanya menginginkan dunia saja. Saya ulangi loh, dunia saja. Dengan semua perbuatannya, dengan semua amal perbuatannya, dengan semua amalannya. Wa akibatuhumul adzabu wal iqabu. Wa akibatuhum, dan akibat mereka, akhir urusan mereka, kesudahan mereka nanti di akhirat adalah al-adzabu wal iqab, azab dan siksaan. Manusia yang hidupnya mencari dunia saja, nanti di akhirat dia hanya dapat azab dan siksaan. Dah, gitu aja. Ayatnya tadi sudah terangkan di ayat sebelumnya. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Dah, dia 18 tuh sudah lewat. Wa fariqun, dan satu kelompok manusia yang lainnya lagi, yuridu menginginkan dia bi'amalihi, dengan amalannya, dengan perbuatannya, ta'atallah, menginginkan ketaatan kepada Allah. Jadi kita setiap hari ini yang kita lakukan ini apa? Cari apa kita? Cari dunia saja? Oh, rugi kita, rugi. Kalau kita dengan perbuatan kita mencari ketaatan kepada Allah dengan perbuatannya. Jadi kita bangun tidur nih, duduk, jangan langsung bangun. Nabi Muhammad SAW mengajari kita bangun tidur loh Pak. Sampai bangun tidur itu kita diajari oleh Nabi. Kamu bangun tidur duduk dulu, jangan langsung berdiri, melapaki lompat, stroke nanti kamu. Duduk dulu, terus mengusap muka, menghilangkan kantuk, sambil mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrih. Lalu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu baca wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu baca rabbighfirli, atau lalu baca Allahumma ghfirli, sama saja, dua-duanya itu berdasarkan hadis. Dan hadisnya sudah disampaikan, sudah diterangkan. Baru sesudah itu turun dari tempat tidur ke kamar mandi. Udah duduk dulu, ada udah jalan ke otak, usap-usap tadi itu. Nggak akan stroke. Bangun langsung berdiri bisa stroke. Nah, jadi kita bangun tidur, kita cari apa? Kita berbuat apa? Mengusap duduk, mengusap muka, mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Dapat pahala kita. Hanya cuma duduk itu loh bisa dapat pahala, karena ingin kita mentaati Allah. Kita beramal mentaati Allah, dalam rangka mentaati Allah, meniru Rasulullah SAW. Jadi kalau kita beramal meniru Rasulullah SAW, kita akan dapat pahala, dapat kebaikan. Kalau kita beramal pergi jauh-jauh dari sini kemana gitu ya, itu di sana nanti saya ngelakuin satu amalan-amalan apa gitu, tapi semuanya itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, nggak dapat pahala kita Pak Bu, capek, nggak dapat pahala.
Kita menyangka dapat pahala, tapi Allah bilang nggak ada janji pahala, nggak ada. Orang kamu nggak menjalani Rasulullah SAW, nggak menjalani ajaran Rasulullah SAW kok. Ya, apa saja sudah, nggak usah disebutkan. Nanti orang pada tersinggung semua, nggak usah. Pokoknya kita ingat aja, yang kita kerjakan ini ada dikerjakan oleh Rasul apa enggak? Kalau ada, dah kita dapat pahala. Tolong sit. Saya ulangi ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Wa fariqun, dan sekelompok manusia yuridu, menginginkan bi amalihi, dengan amalannya, dengan perbuatannya, taatillah, mentaati Allah. Wa hum, dan mereka ini, kata penulis kitab tafsir ini, Profesor Zuhaili almarhum, yang orang Suriah itu. Wa hum ahlus thawab, mereka adalah pemilik pahala, ganjaran. Bisyuruti salasah, dengan 3 syarat. Perbuatan manusia yang dinilai menginginkan akhirat itu baru terwujud kalau memenuhi 3 syarat. Kita akan bisa meraih sesuatu yang Allah janjikan di akhirat sana berupa kesenangan, kenikmatan di akhirat sana, kemewahan di akhirat sana, kemuliaan di akhirat sana. Ada 3 yang kita lakukan. Yaitu yang pertama, hiya iradatul akhirah. Dia adalah menginginkan akhirat. Amalan yang akan mendapatkan pahala di akhirat sana bagi setiap manusia adalah amalan perbuatan yang dilakukan karena menginginkan akhirat. Yang kedua, wasai bihaqqi li talibil akhirat. Dan yang kedua, dia harus berusaha bihaqqin, dengan sungguh-sungguh, li talibil akhirati, untuk mencari akhirat. Jadi saudara datang ke sini nih, kalau enggak sungguh-sungguh enggak sampai sini, Pak. Nggih, ya betul kan? Harus dilawan nafsunya. Nafsunya itu maunya tidur, maunya di luar sana ngerokok gitu Pak ya. Kalau mengikuti nafsunya, tapi dilawan nafsunya, kena aja, rokok masih ada waktu, kena nanti. Nah, keluar, masuk ke dalam dia masuk, maunya ngobrol di luar, dilawan nafsunya itu, masuk ke dalam ruangan masjid ini. Jadi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Terus yang ketiga, wa ayyakuna mu'minan, dan bahwa dia adalah orang yang beriman, dan bahwa dia menjadi orang yang beriman. Jadi 3 syarat ini harus kita cari, harus kita penuhi. Kita hidup mencari akhirat, dan kita buktikan dengan usaha kita yang sungguh-sungguh, yang benar-benar mencari akhirat. Dan yang ketiga, kita berusaha menjadi orang yang beriman. Kita ini Pak, kita itu saya yang ngomong dan antum semuanya, Anda semua yang mendengarkan, itu sama, sedang berusaha menjadi orang yang beriman. Kita belum beriman Pak, belum, baru belajar, baru berusaha untuk menjadi orang beriman. Kalau kita sudah beriman, mati kita hari itu juga. Kita belum pada mati nih, belum beriman, ini masih diuji terus oleh Allah. Untuk pada tahap akhir nanti, lulus ujian, baru datang malaikat, geng, kamu udah habis waktunya, udah selesai, kamu udah diumumkan lulus, kamu mati kamu sekarang ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Itu. Terus ittaba'hu bibayani haqiqatil iman. Ittaba'hu, mengiringi dia, bibayani haqiqatil iman, dengan penjelasan tentang hakikat iman. Dia berusaha menjadi orang beriman, dia berusaha untuk mencari akhirat dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia hidupnya memang diniatkan untuk mencari kemuliaan di akhirat, bukan kemuliaan di dunia. Karena kemuliaan di dunia ini enggak selamanya. Kayak kemuliaan di akhirat itu selamanya. Kenikmatan dunia juga begitu, enggak selamanya. Kita nikmat hidup di dunia ini. Hidup nikmat atau nikmat hidup di dunia ini enggak kita nikmati selamanya. Ya selama hidup kita aja selesai. Tapi kenikmatan di akhirat kita nikmati selamanya, Pak, selama-lamanya. Demikian juga selain kenikmatan dan kesenangan dunia akhirat yang dinikmati selamanya,
Ya, kemudian kemewahan di akhirat juga begitu, selamanya akan kita nikmati. Kemewahan dunia enggak selamanya, mati jam tangannya di Paris kok. Rebutan itu. Kemewahan akhirat kita akan nikmati selamanya. Kita nanti punya rumah mewah Pak di akhirat sana. Di dunia ini kita enggak punya rumah, selalu ngontrak terus. Dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain, dari satu barak ke barak yang lain, hidupnya begitu terus. Enggak apa-apa, asal kita beriman. Kalau kita mau berubah, ya berusaha kerja lebih keras lagi. Dari tidak punya rumah, berusaha punya rumah. Gak usah besar-besar, yang cukup untuk tinggal anak istri aja. Yang cari rumah siapa? Ya, suaminya. Suami itu tugasnya mencarikan rumah semampunya, belum bisa beli ya kontrak. Habis itu mencarikan makan untuk istri dan anaknya, jangan tidur. Jadi suami kok tidur aja, kerja sebisanya. Ya. Jadi dia berusaha mengiringi apa yang dia inginkan dengan kehidupan tadi dengan penjelasan tentang hakikat iman. Wa'an dan bahwasanya jauharuhut tauhid, ya, keindahan dari ajaran iman itu adalah tauhid. Kemudian wa nafis syurka dan meniadakan kesyirikan, wal andad dan berhala-berhala. Itu kunci untuk mencari akhirat. Tiadakan semua berhala. Kita jangan punya berhala. Berhala tadi merupakan Tuhan yang disembah oleh manusia yang tidak menyembah Tuhan. Kalau ada manusia tidak menyembah Allah, dia pasti menyembah berhala. Sudah itu sudah. Aksiomanya sudah begitu. Kalau manusia hidup tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah, pasti yang dia sembah itu berhala. Kalau manusia di dunia ini tidak mengikuti Tuhan, tidak mengikuti Allah, pasti dia mengikuti keinginan berhala. Berhala itu adalah setan. Setan itu berhala itu. Ajaran setan ya ajaran berhala. Nah, lalu wa ba'da dan sesudah an zakarar roknal a'zam dan sesudah bahwa Allah menyebutkan rukun yang besar, rukun yang utama fil iman tentang iman, ittaba'ahu Allah mengiringinya bizikri dengan menyebut sya'airil iman, ya, sya'air bendera-bendera keimanan, syiar-syiar iman, syariat-syariat yang berhubungan dengan iman, aturan, syair. Aturan-aturan yang berhubungan dengan iman. Apa itu? Aturan-aturan yang berhubungan dengan iman. Nah, ini disebut pada ayat berikutnya. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fata'uda mazmuman mahdzula. Jadi kalau kita mencari akhirat dalam hidup ini, Pak, kata Allah apa? Janganlah kamu menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Kita menyembah Allah tapi menyembah yang lain, itu enggak boleh. Kalau kita mencari akhirat. Kita menyembah Allah tapi menyembah Pak Jokowi misalnya kayak gitu. Misalnya saja. Kok apa ada orang menyembah Jokowi? Ada. Orang yang taat kepada Jokowi mutlak tanpa reserva itu orang yang menyembah Jokowi. Apa kata Jokowi dia ikuti. Salah atau benar pokoknya perintah Jokowi dilaksanakan. Gitu. Itu menyembah secara tidak langsung itu menyembah Jokowi loh itu. Ini contoh aja ya, contoh loh Pak. Jangan Pak Jokowi mudah-mudahan enggak marah beliau. Saya ngomong begini dalam rangka menjelaskan kok. Bukan dalam rangka menghina, enggak. Kalau kita taat kepada manusia tanpa syarat, tanpa reserve, pokoknya taat gitu, itu sudah menyembah orang itu kita. Banyak orang Islam diajari oleh Allah. La ta'ata li makhlukin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Fi maksiatil khaliq, di dalam perkara yang mendurhakai pencipta Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal apa saja.
yang menyelisihi, mendurhakai, menyalahi Allah Sang Pencipta yang Maha Pencipta. Kalau kita menyembah orang, pokoknya melakukan apa aja perintah orang tanpa memikirkan Allah melarang enggak itu? Allah melarang jangan kamu ikuti. Itu. Kalau sudah begitu kita berarti menyembah bersama Allah Tuhan yang lain, mengadakan Tuhan lain bersama Allah. Tuhan yang lain tadi bisa berupa berhala seperti yang dilakukan orang Mekah. Orang Mekah itu menyembah berhala dulu sebelum Nabi Muhammad SAW datang mengajari mereka ajaran tauhid, ajaran yang mengajarkan penyembahan hanya kepada satu Tuhan saja, ajaran tauhid. Itu orang Mekah menyembah Lata, Uzza, Manat, 3 nama besar Tuhan mereka itu. Tuhan yang mereka kasih nama Lata, yang kedua yang kasih nama Uzza, yang ketiga Manat. Ketika ditanya, kenapa sih kamu menyembah berhala begini? Aku tidak menyembah berhala, kami tidak menyembah berhala Muhammad. Ini cuma perantara saja, kami menyembah Tuhan. Mereka bilang begitu. Berhala cuma perantara saja, wasilah saja. Yang kami sembah Tuhan. Mereka bisa ngomong begitu di depan Nabi. Ya itu salah, wasilah kepada berhala barang mati enggak boleh. Wasilah itu kepada orang hidup. Pada orang mati enggak boleh. Pada benda mati enggak boleh. Itu loh ya. Jadi kita jangan punya berhala apapun wujudnya. Berhala bisa berwujud selain bisa berwujud orang, bisa berwujud berhala benda-benda mati yang disembah oleh manusia selain Tuhan. Bisa berwujud orang, orang bisa menjadi berhala bagi orang lain. Bisa berwujud wanita. Gara-gara wanita rusak sudah dia. Berarti dia sudah menjadikan wanita tadi sebagai berhala. Harta juga bisa jadi berhala. Gara-gara harta orang rusak. Kacau sudah. Perbuatannya kacau, omongannya kacau, kelakuannya kacau, perilakunya kacau. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu orang yang sudah menjadikan harta sebagai berhala. Kita dilarang seperti itu. Ini ayatnya. Janganlah kamu menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Fataqauda. Nanti kamu menjadi, maka nanti kamu akan menjadi mazmuman, orang yang tercela, mahzulan, orang yang terhina. Saya berusaha mencari terjemah dari takuda yang tepat gitu Pak. Saya buka kitab satu-satu. Ini waktu di Solo ini sambil nungguin Zidan. Saya ketik-ketik, saya nyoba laptop baru ini. Laptop ini kecil nih. Prosesornya itu ya. i3, tapi kecepatannya lumayan ya ternyata. Bagus juga ini, alhamdulillah. Ini dibeli hanya untuk praktek sebetulnya ini. Untuk sarana praktek kerja cari uang. Tapi bisa cari akhirat juga ternyata. Ambil nungguin juga saya ketik satu-satu. Tafsir mana ini ya? Tafsir Al-Baghawi mengenai ayat ini. La taj'al ma'allahi ilahan akhar, janganlah engkau menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Apa kata Imam Al-Baghawi? Al-khitab, ya, orang yang diajak bicara dalam ayat ini dengan kata-kata engkau. Janganlah engkau itu siapa? Al-khitab, orang yang dia bicara ma'an nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal murad, sedangkan yang dimaksud adalah ghairuhu, selain beliau. Yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau wahai Muhammad menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Yang disebut Nabi tapi yang dimaksudkan selain Nabi. Karena Nabi itu gak pernah menjadikan Tuhan lain bersama Allah. Paham sampai sini Pak? Ya. Wakilah, dan dikatakan oleh sebagian ulama. Ini kalimat berikutnya. Dan dikatakan dalam tafsir yang lain, makna kalimat itu la taj'al ma'allahi ilahan akhar adalah la taj'al, janganlah kamu menjadikan ayyuhal insan, wahai manusia, ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain. Fataqauda, maka engkau akan menjadi madmuman madhulan, orang yang terhina, yang tercela, orang yang terhina. Yaitu maksudnya madmuman, orang yang tercela, min ghairi hamdin, yang tanpa ada pujiannya, tanpa ada sesuatu yang bisa dipuji. Orang yang tercela itu orang enggak ada pujiannya, enggak bisa dipuji.
Ya perbuatan tercela, enggak terpuji. Mahzulan, orang yang terhina, min ghairi nasrin, dengan tanpa ada penolong. Tanpa ada orang yang tanpa ada pujian karena terhina, tercela, tanpa ada penolong karena terhina. Orang yang terhina itu orang yang enggak punya penolong, udah terhina. Seperti mantan menteri kita itu loh, Nabil Makarim itu, jadi menteri, luar biasa sombongnya dia, Masya Allah, sombong banget benar itu orang. Kita sudah ditampilkan di gedung KPK, tangannya diginikan pakai jaket oranye, naudzubillah min dzalik, kasihan. Koreksi Chromebook ya, Chromebook. Saya punya Chromebook itu beli, bukan korupsi, beli 3,5 juta ya dulu ya. Chromebook itu seperti laptop gini, tapi bisa untuk mencari masuk internet. Ini kan laptop nggak bisa, harus dimasuki aplikasi lain dulu. Ya, Chromebook itu laptop, tapi bisa untuk internetan. Bisa ada Play Store-nya situ, bisa cari apa-apa, bisa. Gara-gara Chromebook, negara didudukan 1,7 triliun, menterinya ditangkap. Padahal yang bersalah bukan dia sebetulnya, dia atasannya dia yang ujung tuh loh. Tapi enggak diapa-apain itu, Pak. Enggak tersentuh hukum, luar biasa kan, hebat banget itu orang. Orang mana mbuh? Enggak tahu, enggak usah disebut. Jadi ini, maka nanti kamu akan menjadi orang yang terhina, orang yang tercela. Ini tafsir Al-Baghawi, kita lihat tafsir berikutnya nih, tafsir Ibnu Katsir. La taj'al ma'allahi ilahan akhar, janganlah engkau menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Apa maksudnya? Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi sedang berfirman pada ayat ini. Wal murad, dan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah al-mukallafun minal ummah, orang-orang yang dibebani syariat dari seluruh umat Islam ini. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW, seluruh umat Islam ini dibebani, orang yang mukallaf, orang yang dibebani oleh Allah dengan syariat. Jadi kita ini yang sudah dewasa itu sudah mukallaf namanya. Kalau masih umur 15 tahun ke bawah itu belum mukallaf. Jadi kalau ada anak kita umurnya belum 15 tahun, kadang-kadang sholat, kadang-kadang gak sholat, itu masih dimaafkan itu. Tapi kalau udah 15 tahun udah gak ada maaf lagi sudah. Gak sholat dihitung dosa. Ayat ini yang dimaksud oleh ayat ini adalah semua mukallaf dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Ibnu Katsir? La taj'al, janganlah engkau menjadikan wahai manusia, ayuhal mukallafu, wahai orang yang dibebani syariat, fi ibadatika, dalam ibadahmu, rabbaka, kepada Tuhanmu, lahu syarikon, bahwa dia mempunyai sekutu. Kamu jangan menjadikan dalam ibadahmu kepada Tuhanmu sekutu, jangan. Kamu melakukan sesuatu itu hanya karena Allah saja. Itu yang namanya tauhid. Kita ngaji begini hanya karena Allah, bukan karena saya yang ngajar. Yang ngajar boleh ganti-ganti siapa saja, tapi niatnya karena Allah. Jadi nanti dapat pahala. Kalau niatnya karena saya enggak dapat pahala sampean, capek-capek ini enggak dapat pahala juga. Jangan karena saya sampai ngaji, karena Allah. Yang ngajar siapa aja terserah, asal yang diajarkan dia bisa paham, mudeng, ngerti. Dah dapat pahala. Kenapa Allah melarang kita menjadikan sekutu atau menjadikan Tuhan lain? Yang dimaksud adalah syarik, sekutunya, sekutu Allah. Fataqauda, maka kamu akan menjadi mazmuman, orang yang tercela. Ini saya ambil dari tafsir, saya temukan ini dalam tafsir Fathul Qadir Asy-Syaukani. Wa makna ta'udu, dan kata-kata ta'udu dalam ayat ini artinya tasiru, menjadi. Ini rupanya. Memang kalau kita belajar kitab tafsir, kalau kita ingin tahu masalah bahasa, itu yang paling lengkap itu kitab tafsir Fathul Qadir. Ada lagi dalam kitab tafsir Zamakhsyari, tapi itu punya orang lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Tafsir Zamakhsyari itu, tafsir Az-Zamakhsyari. Enggak usah pakai itu, pakai yang lain. Fataqauda, maka engkau akan menjadi, taqudu tasiru, kamu akan menjadi ala isyraqika, atas persekutuanmu kepada Tuhanmu, mahdulan, orang yang tercela.
Kamu akan menjadi orang yang tercela kalau kamu mengadakan Tuhan lain selain Allah. Kenapa? Li'anna Rabba ta'ala, karena Tuhan yang maha tinggi, la yang suruka, tidak akan menolong kamu. Kalau kamu menjadikan Tuhan yang lain selain Allah, Allah tidak akan menolong kamu, kata Ibnu Katsir begitu. Bahkan yakiluka, Allah akan menyerahkan kamu ilalladzi, kepada yang abatta engkau sembah ma'ahu, bersama dia. Jadi kalau dalam hidup ini kita beramal tidak lillahi ta'ala saja, tapi lillahi ta'ala juga lil mertua misalnya, atau lil saya, atau li siapa lagi. Jadi ada dua li, bukan lillahi saja tapi li yang lainnya. Kalau kamu begitu, Allah nggak mau, Allah nggak akan menerima amalan kita. Allah maunya menerima amalan kita kalau itu lillahi ta'ala saja, nggak pakai li yang lain. Kalau kamu mengadakan yang lainnya selain Allah, nanti Allah akan menyerahkan kamu kepada yang kamu sembah bersama Allah. Wahuwa, sedangkan dia yang kamu sembah selain Allah itu la yamliku laka dharran wala naf'an. Dia tidak memiliki untuk kamu kemadorotan wala, dan tidak pula naf'an, kemanfaatan. Sesuatu selain Allah yang disembah oleh manusia, yang dipuja dan dipuji selain Allah, selain Tuhan, itu tidak akan bisa menolong kita, tidak bisa memberi manfaat kepada kita, tidak akan bisa membahayakan kita. Itu. Lianna, karena sesungguhnya, kata Ibnu Katsir dalam rangka menjelaskan ayat ini ya, malika, pemilik an-nasri wan naf'i, pemilik ad-dharri, pemilik kemadharatan wan naf'i, dan kemanfaatan, huwallahu wahdah, dia Allah saja, ya sendirian dia, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, yang bisa memberi manfaat kepada manusia dan yang bisa memberi madharat. Lawannya manfaat itu madharat. Manfaat itu segala sesuatu yang berguna, madharat itu segala sesuatu yang tidak berguna, bahkan membahayakan. Islam mengajarkan kepada kita memilih hal-hal yang bermanfaat, tidak memilih yang madharat dan membahayakan. Itu. Jadi yang bisa pemilik kemadharatan kemanfaatan itu cuma Allah saja. Apa maksudnya? Ya maksudnya yang bisa memberi manfaat kepada kita itu cuma Allah. Yang bisa memberi bahaya kepada kita juga cuma Allah. Selain Allah itu enggak bisa. Kita tidak menyembah sesuatu selain Allah, enggak akan ada apa-apa. Enggak akan terkena bahaya apa-apa. Sudah. Orang semua pada menyembah berhala misalnya ya. Seluruh Indonesia ini menyembah berhala misalnya ini. Kita sendirian enggak. Kita sendirian yang tidak ikut orang banyak menyembah berhala itu tidak akan terkena bahaya apa-apa. Bahkan akan mendapatkan manfaat dari Allah. Sementara berhala yang disembah manusia seluruh Indonesia tadi tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, tidak bisa memberi madharat atau bahaya apapun kepada kita. Hanya Allah pemilik kemanfaatan dengan kemadharatan. Makanya kemudian Ibnu Katsir menyampaikan hadis yang bagus ini. Wa qad qala al-Imamu Ahmad, dan sungguh telah berkata Imam Ahmad, perawi hadis ini, mukharrij hadis, Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan sebuah hadis dengan sanadnya yang bersumber dari Abdullah, dari sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Kalau dalam hadis kita menyebutkan, mereka membaca hadis ana Abdullah, dari Abdullah. Siapa itu? Huwa Ibnu Mas'ud. Dia pasti Abdullah bin Mas'ud, enggak ada Abdullah yang lain. Kalau Abdullah bin Umar tadi disebutkan, Abdullah bin Amr disebutkan. Tapi Abdullah bin Mas'ud kadang-kadang dalam hadis cuma ana Abdullah gitu aja. Dari Abdullah siapa? Huwa, dia adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Qala, beliau sahabat Nabi telah berkata, qala, telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah bersabda seperti ini. Ini perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kata kunci pengajian kita hari ini. Dari ayat yang tadi dibaca, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Fataqauda madmuman madkhula, maka kamu akan menjadi orang yang tercela, orang yang terhina. Jangan. Kenapa? Karena selain Allah, selain Tuhan Allah, tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada kita. Kita bisa dapat kesehatan dari Allah, kita bisa dapat rezeki itu dari Allah, kita bisa dapat jabatan itu dari Allah, kita bisa dapat apa saja sudah.
Itu semua dari Allah. Cuma kadang-kadang ada yang mau mengakui, ada yang tidak. Gitu loh. Dari Allah apa? Saya kerja sendiri kok, saya jadi menteri karena usaha saya kok. Saya dulu tukang buruh di pelabuhan. Bahlil itu buruh pelabuhan dulu waktu di Papua itu. Sebelum jadi politikus itu. Buruh pelabuhan kayak ini, siapa namanya? Sahrani itu loh. Yang hilang sampai hari ini, gak tahu kemana dia. Itu buruh pelabuhan Tanjung Priok itu. Jadi kaya raya. Karena memang dia carinya dunia ya dapat. Akhirat belum tentu. Belum tentu dapat, walaupun sholat, walaupun haji, belum tentu. Tergantung dia niatnya dalam setiap amalnya apa, gitu aja. Makanya Rasulullah SAW bersabda begini, man asobathu faqatun, barang siapa menimpa kepada dia suatu keperluan, suatu kebutuhan. Siapa yang suatu saat dalam hidupnya memerlukan kebutuhan. Fa'anzalaha binnas, lalu dia menyerahkannya atau meminta tolong kebutuhan tadi binnas kepada manusia, lam tusadda faqatu, tidak bisa ditutupi, tidak bisa dipenuhi faqatu, keperluannya, kebutuhannya. Jadi kalau manusia, kata Nabi, siapa saja yang tertimpa suatu keperluan, kebutuhan, kan dalam hidup ini kita seringkali ketemu seperti itu kan. Aduh, saya perlu ini nih, saya perlu makan, tapi gak ada makanan yang dimakan. Kita jangan minta kepada manusia, berdoa kepada Allah, punya tangan, sholat 2 rakaat, wudu dulu, wudu, terus kata Nabi wudu, terus sholat 2 rakaat tanpa berbicara dengan dirinya, la yuhaditsu bihi nafsi, dia tidak bicara dengan dirinya. Maksudnya begini, kadang-kadang kita sholat Pak ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas. Maksudnya kalau kita bacaan salat, itu yang kita ingat itu Allah. Kita sedang ngomong sama Allah. Tapi kadang-kadang tidak di pikiran kita yang lain. Iya Bang ya? Sudah pernah merasakan seperti itu? Nah, itu artinya kita salatnya masih tuhaddisu bihi nafsi. Tuhaddisu bihi nafsi. Masih berbicara dengan dirinya. Artinya yang dia omong Allah, yang diingat ya Allah saja. Tapi kalau teringat yang lainnya, aduh, tadi aku lupa matikan kompor itu, aduh. Udah itu namanya sholat itu tidak berguna. Nabi mengatakan siapa yang berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat tanpa berbicara dengan dirinya, dia betul-betul dia yang dia omongkan setiap kalimat itu Allah, yang dia ingat cuma Allah, sehingga bacaannya enggak keliru, enggak salah. Lalu sampai 2 rakaat, habis itu berdoa, ya Allah saya minta makan. Praktekan. Datang makanan nanti. Orang yang kasih nanti. Ya. Nabi mengatakan siapa yang menimpa kepada dia suatu keperluan lalu dia menyerahkannya kepada manusia, tidak akan bisa dipenuhi, ditutupi faqatu, keperluannya tadi. Waman, dan barang siapa anzalaha billah, dia menyerahkan keperluannya tadi itu kepada Allah, ausyakallahu lahu, Allah memastikan kepadanya bilghina, dengan kekayaan. Allah akan memastikan, akan menolong dia dengan kekayaan Allah. Imma, ada kalanya caranya Allah memberi kepada kita keperluan kita adalah ajilun, dengan cara yang segera. Jadi doanya dikabulkan segera. Wa imma, dan ada kalanya ghinan, kekayaan tadi ajilun. Saya ulangi, kebalik. Imma, ada kalanya ajilun, segera datang, tapi pakai ajal, pakai waktu, pakai tempo. Ada kalanya keperluan kita dipenuhi Allah dengan tempo, enggak seketika itu kita minta langsung diberi. Wa imma, dan ada kalanya hinan ajilun, berupa kekayaan yang datang segera. Ini sudah saya praktekkan dan sudah terbukti. Setiap kali ya, saya berada dimanapun, sebelum berangkat saya berdoa dulu, ya Allah, hamba mau berjalan ya Allah, safar ke Jakarta, ke Solo, kemana, saya sebutkan. Dari Sampit ke Jakarta, dari Jakarta ke Sampit, dari Sampit kemana lagi, Surabaya ke Sampit. Saya sebutkan semuanya itu. Lindungilah hamba dalam perjalanan hamba semua tadi, di udara maupun di darat, dari segala macam mara bahaya, dari segala macam gangguan cuaca di udara maupun di darat, gangguan kepadatan lalu lintas di udara maupun di darat, gangguan segala makhlukmu ya Allah, baik berupa cuaca, hujan, angin, badai, awan kumulus, awan tebal,
hujan, halilintar, semua kau sebut itu. Jangan pertemukan hamba dengan semua itu selama perjalanan ini sampai pulang kembali ke Sampit. Dikabulkan oleh Allah itu Pak. Lihat ini mendung, aduh mendung ini, hujan ini. Berdoa ya Allah, hamba mohon berpaduka Allah, singkirkan awan hujan itu ya Allah. Dengan kekuasaan Engkau ya Allah. Hamba mohon Engkau singkirkan awan itu, kirim ke tempat lain ya Allah. Kirim ya Allah, digeser. Sudah saya buktikan Pak, benar itu kata Rasulullah. Asal kita benar-benar kepada Allah itu berharap penuh, enggak ada Pak harapan kepada manusia. Ini hadisnya. Ya, siapa yang dalam hidupnya memerlukan suatu keperluan, kalau dia menyerahkan keperluannya kepada manusia, tidak akan bisa ditutupi oleh manusia. Mestinya kita menyerahkan segala keperluan kita kepada Allah. Nanti Allah yang akan memenuhi dengan kekayaannya. Bisa dengan cara yang segera, bisa dengan cara pakai tempo. Tunggu dulu geng, belum waktunya kamu dapat seperti ini, belum makomnya kamu. Kamu bukan wali geng gitu. Kalau wali bisa, kamu itu bukan wali, orang biasa kamu, belum bisa segera. Kena ya, tunggu satu mat. Gitu. Ini hadis ini sahih, rawahu Abu Daud, yang meriwayatkan Imam Abu Daud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi ya, wa qala Tirmidzi min hadis Bashir bin Sulaiman, dari hadisnya Bashir bin Sulaiman bih dengan riwayat tersebut. Terus waqala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasanun sahihun gharib. Hadis ini hasan sahih tapi sanadnya cuma satu. Melalui jalannya Imam Tirmidzi. Ini syariat yang pertama. Ajaran Islam itu terdiri dari ajaran tauhid, prinsipnya adalah ajaran tauhid, ajaran yang mengajarkan satu Tuhan, bukan Tuhan yang banyak atau dua atau tiga atau empat atau banyak. Adalah yang menuhankan satu Tuhan saja, dan diikuti dengan syariat aturan yang banyak, tapi aturan itu nanti akan dipenuhi satu persatu di ayat-ayat berikutnya. Yang tadi aturan pokoknya dalam hidup ini kamu jangan pernah menyekutukan Tuhan. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun atau dengan siapapun. Nanti kamu akan ditolong oleh Allah dalam segala urusanmu. Itu ya. Ini sampai sini aja untuk pagi ini. Saya minta kepada Allah Ta'ala, hamba mohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala mengirimkan kepada kita semua keimanan yang teguh, amalan yang saleh, amalan yang ikhlas, ya, kemudian diberi oleh Allah rezeki yang luas, yang memenuhi semua kebutuhan kita, yang halal, yang barokah, diberi oleh Allah istiqomah dalam kebaikan dan husnul khotimah di akhir kehidupan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.